Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Setelah kemarin kita belajar mengenai historiografi tradisional, kali ini kita akan belajar mengenai historiografi kolonial. Untuk itu mari kita simak. Historiografi kolonial adalah historiografi yang ditulis pada saat pemerintahan kolonial Belanda, yakni sejak zaman VOC sampai ketika pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan takluk kepada Jepang di tahun 1942. Penulisnya umumnya orang-orang Belanda atau Eropa. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda di Indonesia. Misalnya, aktivitas-aktivitas warga Belanda, pemerintah kolonial, pegawai company, dan kegiatan para gubernur jenderal dalam menjalankan tugasnya di Hindia Belanda. Karena fokusnya adalah kepentingan Belanda, maka tulisan sejarah disusun menurut penafsiran dan pandangan Belanda. Banyak penulisan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda, berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, Pangeran Diponegoro yang dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai tokoh pahlawan, tapi dalam tulisan Belanda, Pangeran Diponegoro adalah seorang yang kejam dan pemberontak karena menentang pemerintah Belanda. Selanjutnya, adapun ciri-ciri historiografi kolonial. Pertama, merupakan sejarah orang Belanda di Hindia Timur. Kedua, sumber yang digunakan yaitu sumber dari pemerintah Belanda, baik di negaranya maupun daerah jajahannya. Ketiga, bersifat diskriminatif, artinya orang-orang pribumi diabaikan dan hanya dianggap sebagai alat untuk kepentingan Belanda. Selanjutnya, bersifat Eropa sentris dan fokusnya ke Belanda sentris, artinya yang diuraikan atau dibentangkan secara panjang lebar adalah aktivitas bangsa Eropa, terutama orang-orang Belanda. Selanjutnya, bentuk tulisannya yaitu berupa laporan-laporan, yakni memori tulisan serah jabatan atau laporan khusus kepada pemerintah pusat di Batavia mengenai kekuasaan dan perluasan wilayah pejabat yang bersangkutan. Ciri yang terakhir yaitu isinya berupa sejarah politik dan tokoh-tokoh besar. Berdasarkan ciri-cirinya, ada kelebihan dari historiografi kolonial. Yang pertama, historiografi kolonial memberikan penguatan proses naturalisasi historiografi Indonesia. Kedua, kita mendapatkan gambaran fakta dan kejadian-kejadian di Indonesia masa Hindia Belanda, meskipun yang dominan adalah kepentingan Belanda. Terakhir, Indonesia diperkaya dengan literatur historiografi yang dihasilkan kolonial Belanda. Adapun kelemahan dari historiografi kolonial, yang pertama, hanya membahas aktivitas kolonial Belanda, sangat sedikit membahas kaum pribumi atau orang Indonesia. Lalu umumnya isi karya historiografi menyesuaikan dengan penafsiran pihak Belanda, sehingga semua yang mereka lakukan semasa penjajahan Belanda adalah hal benar. Yang ketiga, sangat sedikit membahas tentang proses jatuhnya kekuasaan Belanda. Selanjutnya, ini adalah beberapa karya historiografi kolonial. Cukup sekian pembahasan mengenai historiografi kolonial. Semoga kalian dapat memahami video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.